Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah tempat misterius yang masih belum ditemukan keberadaannya. Sampai saat ini, tempat yang tertulis dalam Al-Quran tersebut masih menjadi sebuah misteri. Belum ada satupun seseorang yang dapat menemukannya. Lantas, apa sajakah tempat-tempat tersebut? Dan di manakah lokasinya? Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak, inilah kisahnya. Di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan sampai saat ini. Hingga kini masih terus dicari lokasi 6 dari tempat misterius itu. Tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini masih menjadi sebuah pertanyaan. Dalam Al-Quran seperti yang tertulis dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah, dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia, namun belum ditemukan tempatnya hingga ini. 1. Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat adalah sebuah air abadi yang bisa memperpanjang umur manusia. Barang siapa yang minum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan hidup kekal selamanya sampai hari kiamat. Kecuali dia memohon kepadanya untuk diwafatkan. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan keberadaannya. Ada yang beranggapan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut, sehingga ia masih tetap hidup sampai sekarang. Nabi Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini, dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak Telaga Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir. Telaga ini berada di sebuah pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang kiamat. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang besar dan kuat, dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini masih menjadi misteri. Ada yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar China diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain. Kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar China. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan bisa dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itu adalah sebuah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan kota yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok raksasa China tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara jelas
dan penelitiannya ke dalam buku. Jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok China. Tembok China terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur tembaga. Selanjutnya, tembok China dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah China, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. 3. Pulau Dajjal. Dajjal dipercaya sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di hari kiamat. Tetapi hingga saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya, karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini lokasinya sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di dunia, selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di kepulauan Socotra. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas dan megah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tak hanya itu saja, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih kokoh. Hal ini juga tercantum dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, serta emas. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna, yakni pertemuan dari langit dan bumi. Di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini mempunyai 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini pondasi atau pilar istana Nabi Sulaiman salah satunya kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena pondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon, katanya istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock,
yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Hingga saat ini, keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman belum ada yang bisa ditemukan. 5. Jabal Qof atau Gunung Qof. Gunung Qof diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidra Al-Muntaha di lapis langit ke-7. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Qof. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Qof. Rasulullah lalu mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Qof atau Gunung Qof. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Qof sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Qof adalah gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qof. Di Al-Quran sendiri, Jabal Qof diabadikan dalam surat Qof. Namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. 6. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, sumur Barhut merupakan sumber sumur dengan mata air yang paling buruk di bumi. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah legenda yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Termasuk di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Banyak yang mengatakan apabila sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Para sahabatku seiman, itulah sebuah rangkuman daftar 6 tempat misterius di Al-Quran. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.